Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadithuna fi hadhihi al-hissah an adab al-muallim wa mihnah at-ta'limiyah. Hari ini kita bicara tentang adab seorang muallim dan profesi seorang guru atau seorang pengajar. Profesi sebagai pengajar. Ketika kita bicara profesi, maka silakan para akhwat sekalian lihat apa itu profesi. Kita tidak menitik beratkan kepada sebuah pekerjaan yang timbal baliknya mendapatkan uang. Ya. Timbal baliknya mendapatkan apa? Mendapatkan imbalan yang berupa rupiah. Namun, apakah pekerjaan sebagai seorang guru boleh mengharapkan timbal balik? Kalau boleh saya katakan wajib. Wajib, harus. Apa timbal baliknya? Timbal baliknya adalah ajar, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita sampaikan dan menjadi sebuah pijakan bagi kita adalah apa? Ya, pahala yang tidak ada bandingannya. Di mana apa? Wallahi la yahdiyanna bika rajulan wahidan khairan min hamrin na'am. Ya. Ini pahala yang besar. Balasan bagi orang yang memberikan petunjuk. Yang dengan sebabnya dia akan menjadi, atau dengan sebabnya orang mendapatkan petunjuk. Ya, dengan sebabnya dia atau orang tersebut akan mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq, beretika, ya, kemudian berakhlak mulia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan sebabnya seorang bisa membaca Al-Quran. Dengan sebab seorang mualim tadi, seorang bisa berbahasa Arab dan nanti akan digunakan untuk mengkaji ilmu yang terkait dengan ilmu syar'i tentunya. Ini sebuah motivasi bagi kita. Dan Rasul tidak menyatakan banyaknya, tapi apa? La yahdiyanna bika rajulan wahidan. Satu orang saja. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya hada min babil aula. Ini ajar, pahala, timbal balik. Artinya apa yang harus kita harapkan dari amalan kita. Ini lebih daripada sebuah profesi yang digaung-gaungkan oleh orang-orang yang menjadikan profesi hidupnya adalah sebagai seorang guru untuk mendapatkan apa? Mendapatkan balasan dari biaya hidup. Adapun kita tidak. Kita berharap agar amalan kita dibalas dan balasannya itu kekal di alam akhirat kelak. Taib. Ini harus terus menjadi sebuah sebuah motivasi, sebuah pijakan bagi kita. Dan sering juga kita sampaikan bahwasanya Ustadz kita tidak akan menjadi guru, dan saya tidak ada kompetensi dari menjadi seorang guru. Perlu saya sampaikan para akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, masa pandemik COVID-19 ini, itu permasalahan tadi itu bisa kita jawab dengan keadaan yang ada sekarang. Tidak sedikit orang tua yang kewalahan mendidik anaknya di rumah, anaknya sendiri di rumah. Nih, kita bisa bayangkan. Ya, dia punya anak, disekolahkan. Ketika hari ini harus dirumahkan, maka apa? Maka mereka merasa kewalahan untuk mendidik anaknya yang hanya 1-2 anak. Berarti tidak siap untuk menjadi pendidik seorang ibu. Padahal apa? Ya, al-ummu madrasatul ula, katanya. Ibu itu seorang madrasah, satu madrasah sekolahan yang pertama kali bagi anaknya. Tapi apa? Tapi ketika harus dia menjadi madrasah, dia angkat tangan, tidak siap untuk mengajari anaknya di rumah. Tidak siap untuk berurusan dengan pembelajaran anaknya di rumah. Seorang ibu, seorang bapak. Ya, ini yang sering saya katakan, ini bukti bahwasanya kita semua harus menjadi pendidik. Antuna semua yang tidak ada keinginan menjadi guru, ingat, ini buktinya bahwasanya setiap orang harus menjadi pendidik.
menjadi guru bagi anak-anaknya minimal. Dan ini terbukti banyak orang tua yang tidak siap untuk menjadi guru, menjadi pendidik untuk anak-anaknya sendiri. Baik, mulianya jadi guru ketika harus tidur sekolah, mengasuh anak orang lain 20, 24, 25, 30 anak barangkali. Bisa sesuai dengan kemampuannya. Tapi seorang ibu yang tidak siap menjadi seorang guru bagi anak-anaknya, satu orang anak saja tidak siap untuk dia didik. Ini bukti. Makanya antum semua jangan berpikir. Jangan berpikir saya tidak akan menjadi guru, Ustaz. Kalian harus menjadi guru bagi anak-anak kalian. Ajarkan kebaikan, ajarkan akidah yang benar, ajarkan Al-Qur'an. Ya nanti ajar bagi antum. Ajar bagi antum. Bukankah waladun saleh adalah anak yang soleh adalah apa? Yang perlu dididik dari awal, dari kecil. Yang dia akan mendoakan antuna semua ketika antuna sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia akan mendoakan antuna kalau antuna tidak didik? Dia dalam pendidikan yang benar. Ini tolong perlu diperhatikan. Baik. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian sampai kita pada pembahasan yang telah kita baca kalau enggak salah itu sampai pada apa? At-tarfu at-tarbawiyah najiyah. Ini pun sudah kalau enggak salah. At-tarfu at-tarbiyah an-najiyah sampai kepada poin yang kedua, al-qisas al-hadith. Kisah-kisah yang hadith. Kisah-kisah yang punya tujuan. Ya, kisah seorang guru yang menyampaikan kisah-kisah kepada para siswanya, pada para siswanya. Namun kisah tersebut punya tujuan. Tidak sembarangan berkisah. Seperti yang sering saya sampaikan bahwasanya kisah ataupun cerita itu punya pengaruh yang besar. Namun sekali lagi bukan hanya untuk meninabobokan kisah itu. Bukan dongeng orang tua ketika bukan dongeng yang disampaikan oleh orang-orang pendongeng yang ketika dia berdongeng hanya untuk meninabobokan anaknya atau membuat anaknya diam dan tenang walaupun dongengnya berisi tentang kedustaan misalkan ataupun perkara-perkara yang tidak jelas. Dongeng sangkuriang Enggak ada faedahnya. Cerita dan kisah sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW banyak tentang kisah-kisah tersebut. Tidak akan kurang kita berkisah atau menyampaikan kisah dari kisah yang benar. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah. Kisah dalam Al-Qur'an benar. Ya, sebenar-benar perkataan dalam Al-Qur'an. Kalau dikisahkan, kita ambil kisah dari Al-Qur'an itu pasti benarnya. Jangan diragukan lagi. Tapi kalau kita mengambil kisah dari kisah sejarah ataupun kisah terkait dengan kebudayaan daerah, ya, kita nggak tahu kebenarannya, tidak bisa dicek atau tidak bisa dipastikan kebenarannya. Perlu dicek kebenarannya. Ya. Namun dalam Al-Quran kita pasti meyakini. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-haq. La ya'tihi batilun bayna yadayhi wa min khalfihi. Itulah Al-Quran yang tidak akan datang al-batil, kebatilan, baik ya bayna yadayhi di depan ataupun di belakang. Artinya apa? Yang diceritakan dalam Al-Quran, baik perkara yang akan datang atau perkara yang sudah lewat, semuanya hak, tidak ada kebatilan. Silakan ambil dalam Al-Quran kisah-kisah yang akan kita kisahkan pada anak-anak. Contoh kita ambil kisah Ashabul Kahfi. Menarik diceritakan kepada anak-anak. Ya. Kemudian kita ambil kisah tentang Yusuf. Kita ambil kisah tentang apa? Para nabi-nabi yang ada di Al-Quran. Kita ambil kisah tentang apa? Nabi Musa, Nabi Isa, Maryam. Ya, ketika dia harus melahirkan tanpa seorang suami atau bapak dari anaknya. Ya. Kemudian apa lagi? Kisah tentang apa? Zulqarnain dalam surat Al-Kahfi. Misalkan kisah tentang apa lagi? Kisah tentang Nabi Zakaria. Kisah tentang Nabi Sulaiman bersama dengan pasukan-pasukannya. Menarik, ini kisah yang hak. Jangan tanyakan bagaimana kebenarannya. Al-Quran yang berbicara. Tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Namun, ada perkara yang penting dalam kisah. Yang perlu kita catat adalah ketika kita akan menyampaikan kisah kepada anak-anak. Yang pertama adalah kita ambil kisah yang mu'sirah. Kisah yang tepat yang kita ambil dari Al-Quran. Ini anak-anak ini sedang futur dalam belajar ini. Kita ceritakan ambil kisah-kisah
yang terkait untuk memotivasi mereka dalam belajar. Kemudian apa? Kemudian seorang guru ketika berkisah tadi mengambil kisah yang tepat, mengambil faidah yang mu'thirah. Faidah dari kisah tersebut yang dapat berpengaruh kepada anak. Ya. Ya. Dan menyampaikannya dengan penyampaian yang bagus. Taib, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dinyatakan dalam kitab, silakan antum buka kitabnya tentang Al-Qisas. Kita beri waktu untuk mencari, ya. Judul besarnya ya adalah At-Tarfu At-Tarbawiyah An-Najihah. Pada poin yang kedua Al-Qisas Al-Hadifah. Taib. Silakan dicari dulu. Taib, saya harap teman-teman semua atau para akhwat rahimani wa rahimakumullah membawa bukunya. Kalau tidak, wayahna tinggal diam. Ustaz akan berusaha untuk pelan-pelan agar bisa disimak. Bagi yang tidak membaca bukunya. Taib. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-qisasu al-hadifah. Al-qisah laha ta'thirun ala nafsi fa'ala al-murabbin wal murabbiyat ayughsiru min al-qisas an-nafi'ah wa hiya katsirah fil Qur'anil Karim wa fi sunnati al-mutahharah. Kisah ini memiliki pengaruh ya, pada jiwa seorang. Ya. Maka katanya kepada seorang mudarris atau murabbi, para pendidik laki maupun perempuan, mestinya atau hendaknya dia memperbanyak kisah-kisah yang bermanfaat. Banyak berkisah dengan kisah-kisah yang nafiah, yang bermanfaat. Wahia, dan kisah tersebut yang nafiah tersebut, ingat ketika dikatakan banyak berkisah dan kisah itu bermanfaat, dikasih dobit. Dan kisah yang bermanfaat tersebut apa? Ya, terdapat dalam kitab Al-Quran Al-Karim, terdapat dalam sunnah Al-Mutahharah. Ya. Maka ya, kita ambil kisah dari dua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ambil kisah dari dua sumber, ya, dari dua referensi, yaitu Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini akan nafi', kisahnya akan bermanfaat. Jangan menjadi guru-guru yang berkisah atau ustadz-ustadzah yang bercerita dengan cerita-cerita dusta. Walaupun ya ini kan hanya lelucon untuk menggembirakan anak-anak, untuk menggembirakan para mad'u, tidak. Ahlus sunnah tidak mengenal dengan metode seperti itu. Ya, tidak mengenal metode untuk menghibur anak-anak, menghibur para mad'u, kemudian dia berkisah dengan kisah yang dusta. Ya, itu tetap dalam masuk dalam perkara yang dilarang. Ya, perkara yang dilarang, dia berdusta atau dia menceritakan sebuah kisah hanya untuk liyudhiku nas, agar orang-orang tertawa, ya. Kemudian dia mencerita atau membuat kisah-kisah cerita yang bohong. Baik. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, kisah yang mu'sirah, kisah yang bermanfaat dan berpengaruh pada jiwa seorang, itu banyak terdapat dalam kitab dan sunnah. Di antaranya katanya, yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi secara umum diceritakan tentang Ashab Al-Kahfi. Ya. Nah, Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini cerita tentang para pemuda, sekelompok pemuda yang mereka beriman kepada Rabb mereka. Kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini lihat ya, tentang kisah sahabat diceritakan. Penggalan ya, beberapa ayat dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ambil katakanlah Ashabul Kahfi dari Al-Quran. Mu'asirah, menarik. Ya. Dan berpengaruh kepada jiwa seorang yang bersih hati tentunya. Tahadafu ila insya'i jailin mu'min billah. Nah, lihat. Ya, lihat bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Katanya itu tahadafu ila. Ya. Itu bertujuan untuk apa?
atau berpengaruh untuk menumbuh kembangkan generasi mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti kita akan tarik bagaimana mengambil faedah dari kisah tersebut. Ya, yuhibbu tauhid wa yuqrihu syirik. Yaitu generasi yang dia mencintai tauhid dan membenci kesyirikan. Ya. Maka ketika kita akan menceritakan atau kita akan melemparkan sebuah faedah kepada anak-anak agar menanamkan akidah yang benar, ya, ambil kisah Ashabul Kahfi. Contohnya begitu. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi menjadi sebuah figur para pemuda yang hidup dalam sebuah komunitas, para pemuda yang hidup dalam sebuah komunitas apa? Kesyirikan, kemungkaran, kekufuran. Namun mereka ingin istiqomah dari keimanannya. Ya, bagaimana dia harus keluar dari komunitas tersebut, meninggalkan keluarganya, meninggalkan masyarakatnya, meninggalkan komunitasnya, dia lari ke sebuah gua. Dia lebih mengedepankan akidahnya. Kemudian mereka mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan akidahnya. Para pemuda, coba ceritakan bagaimana kisah-kisah tersebut. Ambil faedah. Inilah akidah. Inilah para pemuda. Pemuda-pemuda yang lebih sayang kepada agamanya daripada keluarganya. Yang lebih sayang kepada agamanya daripada kehidupan masa mudanya. Dengan glamor di masyarakat dan komunitas yang ada pada negara tersebut. Atau pada pemerintahan tersebut. Pada kota tersebut. Dia meninggalkan kehidupan masa mudanya. Ditinggalkan. Istilahnya begitu. Dia tinggalkan kehidupan dan kesenangan dunianya. Untuk apa? Untuk menjaga agama dan akidahnya yang benar. Walaupun dia harus meninggalkan semua kehidupan dunia. Pemuda yang sayang dengan agamanya. Yang sayang dengan agamanya dan tidak mau untuk tenggelam di dalam apa? Kemungkaran, kekufuran, kesyirikan, sehingga apa? Agamanya rusak. Mereka ical. Mereka keluar dari kemungkaran tersebut. Dari kegemerlapan dunia tersebut. Agar agamanya terlindungi. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, silakan diceritakan dan dikisahkan. Kemudian yang kedua, kisah tentang Isa alaihissalam. Kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang dapat berpengaruh apa? Kepada i'tirafu bi annahu abdullah. Dia yang harus mengenalkan kepada umat bahwasanya dirinya adalah Abdullah, hamba Allah. Bukan apa? Bukan seperti yang diaku ataupun yang diklaim oleh orang-orang Nasrani, dia anak Allah Subhanahu wa taala. Anak Allah sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Nasrani. Isa Abdullah, namun dia meyakini atau menyatakan diri dalam ayat tersebut diceritakan bahwasanya dirinya adalah Abdullah, hamba Allah. Ini untuk apa? Untuk menanamkan kepada anak-anak kita akidah yang benar. Bahwasanya mereka orang-orang Nasrani yang menganggap bahwasanya Isa adalah anak Allah, keyakinan yang batil, yang sesat. Ini buktinya. Kisah Isa. Isa menceritakan dirinya atau mengakui dirinya dan maka memberikan pernyataan dalam surat ini. Surat apa itu? Surat Maryam. Saya buka surat Maryam. Itu menyatakan bahwasanya dirinya adalah Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah bukan Tuhan. Bukan seperti yang disangka oleh orang Nasrani, diibadahi karena anak Tuhan. Dan dia adalah Tuhan, juru selamat dan seterusnya. Nah, kisah tentang Isa. Kemudian kisah yang lain tentang Yusuf alaihissalam. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya mungkin kalau boleh kita katakan kisah Yusuf, bagaimana seorang Yusuf yang dia diceritakan gantengnya, ya, ketampanannya itu mengagumkan para wanita-wanita pada zaman itu. Dan mungkin kalau hari ini Yusuf muncul, ketampanan seperti Yusuf dimunculkan, anak-anak PG semuanya khususnya itu semuanya akan melirik kepada Yusuf semuanya barangkali. Ya. Atau mungkin bisa jadi gitu ya. Penduduk dunia ini akan melihat Yusuf itu Masya Allah seorang pemuda yang ganteng, yang tampan, dan akan tergiur. Ya. Nah, namun ketampanannya, kegantengannya dia tidak menjadi kepedean. Ya. Bahkan diceritakan di dalam sebuah ayat, ya, itu
Ya, ya, ya. Diajak untuk berbuat mesum oleh imra'ah azimah, oleh wanita pembesar di kerajaan tersebut. Namun Yusuf tetap ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepedean. Mentang-mentang ganteng, kegantengannya diumbar untuk menarik wanita-wanita. Namun Yusuf tidak. Yusuf seorang laki-laki yang pemuda yang ganteng, cerdas, pintar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak baru diberi kegantengan sedikit saja, ya. Follower mungkin ataupun orang-orang yang menyukainya ataupun ya, baru hanya sekian dan sekian. Oh, dia orang paling ganteng. Semangat iya sunnah. Baru semangat iya sunnah. Ya, ini Yusuf satu negara pada saat itu hidup di kerajaan, ya. Orang paling ganteng, ya. Tapi dia tetap ya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk para pemuda dan para akhwat juga ini. Para akhwat ya. Yang dikejar dari para ikhwan itu bukan gantengnya tapi ketakwaan. Lihat bagaimana Yusuf dikisahkan di sana. Yang dilihat oleh para wanita-wanita ya, adalah kegantengannya Yusuf. Ya, sampai Yusuf harus mendekam di penjara karena ketakwaannya beliau, namun orang lain melihatnya kegantengannya. Karena kegantengannya. Padahal kegantengannya tidak pedulikan oleh Yusuf. Ya. Tidak dipedulikan oleh Yusuf. Kalau Yusuf mau, mungkin dia akan merayu ataupun meminta kepada kepada pembesar besar untuk bisa membebaskan dia ataupun menyelamatkan dia dari penjara tersebut. Tapi karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga dia rela di penjara untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah Yusuf ini bisa kita ambil kesimpulan tentang apa? Larangan keras ikhtilat ar-rijal bin nisa. Ya. Ikhtilat ar-rijal bin nisa. Kenapa? Karena ikhtilat bercampur laki dan perempuan itu mendatangkan ukubah yang iqab ya, mendatangkan iqab, mendatangkan bencana yang tidak ringan ya, ukubah ya. Dan mestinya kita senantiasa mengingat masalah ini. Ketika kita waliyadzubillah ya, jangan sampai kita menjadi lalai dengan masalah ikhtilat. Bermudah-mudahan dikarenakan satu perkara yang harus ikhtilat, padahal bisa untuk tidak ikhtilat. Ya, meminta rukhsah karena sebuah perkara yang mau nggak mau kita harus ikhtilat. Tidak. Coba cari solusi lain supaya tidak ikhtilat seperti apa? Ada tidak? Ya. Jangan sampai memudah-mudahkan. Ya. Nah, kemudian ya, ikhtilat ini perkara yang perkara yang buruk. Nanti akan mendatangkan keburukan-keburukan setelahnya. Dan kalau sudah menjadi biasa, ya, orang Jawa bilang ala bisa karena biasa. Ya. Ala itu perbuatan buruk itu akan bisa dilakukan kalau sudah biasa, akan mudah dilakukan kalau sudah biasa. Ikhtilat itu perkara yang buruk. Namun ketika dianggap biasa, nanti semua orang menyatakan itu bukan perkara yang buruk. Waliyadzubillah. Maka ini menjadi titik penting. Dan Antuna tolong mohon ya, jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan saya juga ketika dalam masalah seperti ini ya, untuk memberikan sebuah pandangan bisa tidak seperti itu karena khawatir itu merupakan perkara ikhtilat yang dilarang. Oke, kita cari solusi seperti apa untuk tidak ikhtilatnya. Seperti itulah. Ya, kalau misalkan ada sebuah perkara, sebuah event, Ustaz bisa tidak begini saja. Mungkin lebih ringan ikhtilatnya daripada yang ini. Nah, dan seterusnya. Kita harus saling peduli dengan perkara yang mungkar. Saling peduli dengan perkara yang itu merupakan kemungkaran. Ya. Sampaikan dengan bijak. Ya, Ustaz, ini perkara yang mungkin menjadikan sebuah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ikhtilat. Nanti kita akan mendapat iqab dan seterusnya.
Atau paling tidak menyatakan, Ustaz, ada nggak yang lebih baik daripada poin ini? Karena mungkin ini lebih baik. Kenapa? Karena saya melihat kalau ini akan lebih ringan untuk mukhalatahnya. Oh, oke. Seperti itulah memberikan sebuah memberikan sebuah masukan atau kritikan plus dengan masukan yang lebih baiknya. Itu lebih baik daripada didiamkan dan dianggap biasa nantinya perkara ikhtilat tersebut. Baik, kisah berikutnya adalah kisah tentang ashabul ghar. Kisah tentang apa? Tentang orang-orang yang terjebak dalam gua. 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua. Ini dalam hadis. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau nggak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dari Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sahih Muslimnya. Ya. Yang Rasulullah SAW berkisah atau bercerita tentang apa namanya? Tentang para pemuda yang terjebak di dalam gua. Akhirnya mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, dan tawasul dengan amal soleh boleh. Di antara tawasul yang masyru' yang disyariatkan atau yang dibolehkan, bertawasul dengan amal soleh. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini boleh. Ya Razzaq, ya Dzul Quwwatil Matin, ya Razzaq warzuq dan seterusnya. Baik. Wahai Engkau ya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemberi rezeki. Ya, dengan kekuasaanmu yang memberikan rezeki segala makhluknya, ya, dengan bermaksud dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan sifatmu atau dengan kekuasaanmu, dengan kemaha pemberi rezekianmu dan seterusnya, dan dengan kekuasaanmu berilah kami, ini tawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan amal soleh, ya, dengan amal soleh. Dalam kasus orang yang terjebak dalam gua, 3 pemuda yang terjebak dalam gua, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sunannya, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Amal soleh seperti diceritakan oleh Syekh, ya, seperti halnya perbuatan-perbuatan yang orang tua ridho kepada kita. Kemudian menunaikan hak-hak, ya, menunaikan hak bagi pemilik hak tersebut. Ya. Kemudian meninggalkan zina karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Satu lagi, ya, dia melakukan perkara yang dengan perkara itu dia meyakini keridhaan orang tua akan sampai kepada dirinya ataupun akan didapatkannya. Apa? Kisahnya tentang seorang pemuda atau seorang laki-laki yang pulang dengan membawa susu, ya. Kemudian orang tuanya atau ibunya sudah tertidur. Kemudian susunya tidak diminum oleh keluarganya, padahal keluarganya sangat membutuhkan. Anaknya, istrinya itu membutuhkan, tapi dia tidak berikan kepada anak dan istrinya sampai ibunya terlebih dahulu yang meminumnya. Kemudian seorang, ya, yang dia memberikan hak pegawainya yang sudah mendapatkan haknya dengan ikhlas, dengan ridha. Ya. Kemudian yang lainnya lagi adalah seorang pemuda yang meninggalkan zina, padahal sudah berada di satu tempat berduaan, istilahnya sudah mendekati perbuatan zina tersebut. Namun hal tersebut dia tinggalkan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan disimak dalam hadis yang panjang tersebut. Kemudian kisah yang lain tentang Yunus alaihissalam, ya, yang dia ditelan oleh ikan paus gitu, ya. Sebelumnya dia mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, sampai di sana dia hanya minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala saja. Isti'anah billah. Ya. Isti'anah billah. Ya, maka lihat Yunus alaihi wasallam yang secara logik matematika itu tidak selamat, ditelan, tenggelam di lautan, di dasar lautan, ditelan oleh ikan paus. Kemudian dia berminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah taala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yunus dalam surat Al-Anbiya, ya, dalam surat Al-Anbiya. Kemudian dalam surat Yunus sendiri diceritakan
Dalam surat As-Saffat itu diceritakan di surat-surat tersebut tentang kisahnya Yunus alaihi salatu wasalam. Kemudian ya, al-khulasah. 'Alal murabbiyina jami'an ayuksiru minal qisas an-nafiyah li tullabihim. Kepada para pendidik laki maupun perempuan semuanya. Ya, hendaknya dia banyak untuk memberikan kisah yang bermanfaat bagi para siswanya. Bahwa khairun ya, khairu awnin lahum ala tarbiyatil ajyal. Maka kisah-kisah tersebut, banyak memberikan kisah tersebut. Ini merupakan metode wasilah yang baik bagi mereka untuk membantu mereka mendidik generasi-generasi kaum muslimin. Waliyuhadhiru al-qisas as-sayyi alladhi yusajji'u ala iftiraqi madha saraqat wal fawahish wal inkhirab fi suluk. Dan hendaknya seorang murabbi atau murabbiyah menjauhi kisah-kisah yang buruk, yang jelek, yang nanti akan memotivasi para siswanya untuk apa? Ya, untuk malah dia mencuri, malah dia berbuat kekejian, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian dia malah menjadikan akhlaknya tidak baik, menyimpang. Contohnya kisah-kisah tentang si kancil misalnya. Kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Mencuri. Diceritakan kancil adalah seorang atau tokoh dalam cerita ini. Dia mencuri timun misalnya. Kemudian apa lagi? Kemudian dikejar oleh petani. Setelah petani mengejar, ditangkap. Jangan diberi ampun, dipukulin. Ini kan akan apa? Akan coba kita bisa menyampaikan pesan. Seorang tokoh dalam kisah tersebut kancil menjadi pencuri. Menjadi pencuri yang cerdik. Pencuri yang cerdik. Nah, setelah ditangkap pula, dipukulin. Ini akan menjadikan atau sirul gerusu fi nufusitul lab mada yusajji'u fi nufusitul lab mada al-inhiraf fi suluk. Akan menumbuh kembangkan pada jiwa seorang santri, para santri tersebut apa? Pada jiwa para santrinya akhlak yang tidak baik, pembulian. Setelah ditangkap kancil pencuri tersebut dipukulin, digebugin. Kalimat dipukulin, digebugin, gitu ya. Itu akan menimbulkan dan terngiang-ngiang oleh para santri. Ya, begitulah sikap yang dilakukan ketika ada orang yang tidak baik, Yang tidak baik. Kancil tadi mencuri. Kemudian mencuri pada pencuri tanda kutip berarti yang tidak baik ini. Perbuatan tidak baik, diapakan tidak baik? Digebukin, dipukulin. Jangan diberi ampun. Nah, ini tidak baik ya. Ini merupakan perkara-perkara kisah-kisah yang sudah kisahnya tidak tahu benar atau tidaknya, yang jelas tidak benar nama kisah kancil ada. Ditambah memberikan pesan yang tidak baik kepada para santri. Itu pandangan saya terkait dengan kisah yang tadi. Kemudian contoh yang lain dalam pelajaran yang sering saya sampaikan, memberikan contoh dalam pelajaran kayak Doroba Ahmadu kalban. Ahmad memukul kalb. Ini pun ya bukan salah dalam tatbik kaidah nahwiyahnya, tapi kita cari contoh yang lebih baik, yang lebih memotivasi anak-anak untuk berbuat baik. Ahmad memukul kan anjing. Ini akan terekam pada anak-anak memukul. Ya, qatala Muhammadun Ahmada. Muhammad membunuh Ahmad. Ini cari kalimat-kalimat lain yang yusajji' at-tullab li ghars mada suluk al-hasanah, suluk al-hasan. Untuk memotivasi anak agar tumbuh kembang akhlak yang baik. Contohnya apa? A'ata, tasaddaq Muhammad dinaran ila Ahmad misalnya. Atau dinaran saja. Tasaddaqu Ahmad dinaran. Ahmad telah bersedekah 1 dinar. Ini kan baik ya. Kemudian apa? A'ta Ahmadu jarahu at'imatan. Ahmad telah memberi tetangganya makanan.
Karena ini perkara-perkara yang baik. Ya. Kemudian awanat. Aisyah tuh, ya, Aisyah telah membantu. Awanat Aisyah tuh ahla qaryatin bi'at imatin sabbi'uhum. Ya. Aisyah telah membantu penduduk kampungnya dengan makanan-makanan yang mengenyangkan mereka. Ini kan baik, ini memotivasi. Ya. Atau awanat mada Aisyah, ya, sadiqatahu darsah. Ya. Aisyah telah membantu temannya, membantu apa? Pelajarannya. Ini perkara-perkara yang baik yang dicontohkan. Ini dalam contoh pelajaran. Apalagi dalam kisah. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan. Anak-anak sudah siap dan fokus mendengarkan dan mengikuti jalannya kisah, bahkan terpengaruh masuk dalam jiwa mereka kisah tersebut. Ternyata pesan-pesannya adalah perkesan yang tidak baik. Ini tanggung jawab para guru kalau seandainya memberikan kisah-kisah seperti ini. Kisah-kisah seperti ini. Kemudian apa setelah itu apa? Memberikan faidah yang ditekankan yang diambil dari kisah tersebut. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan apa kira-kira yang dibutuhkan dari anak-anak kita saat ini dan ada dalam kisah tersebut. Ambil faidah yang musyarah, yang berpengaruh, hadifah, yang terbidik dengan faidah tersebut kepada anak-anak itu. Baik, akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini untuk pelajaran kita. Dan tugasnya adalah apa? Tugasnya mencari kisah di dalam Al-Quran atau Sunnah, kemudian buat faidahnya, faidah yang at-tarbawiyah, faidah yang mendidik, yang dapat memotivasi anak untuk kebaikan mereka, kebaikan agamanya dan akhlaknya. Baik. Dan bukan pada kisah yang tadi saya sebutkan. Ingat, bukan pada Ashabul Kahfi, bukan pada Maryam, bukan pada Yunus atau Yusuf, bukan kepada tadi apa? Ashabul Ghar, para pemuda yang terjebak dalam gua, bukan. Selain itu masih banyak dalam hadis atau dalam Al-Qur'an. Saya ulangi lagi, tugasnya adalah memberi atau mencari kisah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, kemudian ambil fawaidnya, ambil faidah-faidah yang musyarah, yang berpengaruh kepada anak-anak. Ya, kemudian apa? Kemudian itu tarbawiyah, faidah tarbawiyah yang berpengaruh kepada anak. Faidah yang terkait dengan pendidikan dan faidah tersebut akan berpengaruh pada anak-anak. Nah, sampai di sini. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.